bagaimana Pak Kris ini dalam mengeksekusi program tersebut. Ya, yang jelas yang pertama bahwa saya perlu ada konseling awal ya untuk setiap program-program yang saya buat, walaupun konsepnya sudah ada dasarnya ya. Ketika saya punya klien, nanti konsep itu harus kita padukan apa yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan apa untuk sebuah perubahan ini. Nah, itu yang memang saya harus buat di tempat ini, yang saya harus padukan atau saya mix dengan alam. Jadi pengeksekusian bahwa semua yang mereka butuhkan, mereka diskusikan dengan kita, kemudian kita akan buat program itu, kemudian kita akan laksanakan program tersebut dengan memang apa yang mereka butuhkan. Ya, misalkan anggap saja di sebuah perusahaan itu membutuhkan suatu konsep mencapai sebuah tujuan atau goal setting, kan? Jadi goal setting yang mereka ingin capai adalah mencapai suatu tujuan bersama, satu tujuan tapi mencapainya secara bersamaan. Ya, di sini ada program yang namanya Treasure Hunt. Treasure Hunt ya. Itu kan mungkin kalau Treasure Hunt yang lain mungkin beda-beda ya, tapi saya beri nama itu Treasure Hunt, mencapai sebuah satu tujuan. Mereka bisa mencari sesuatu di tempat ini, di tempat ini dengan membuat suatu karya yang indah. Nah, ini salah satu contoh. Dengan mengeksekusinya bahwa ya kita akan membuat program ini, yang jelas kita akan dampingin dengan pendamping atau fasilitator yang memang sudah kita latih untuk hal itu. Jadi semua kita dampingin. Jadi saya selalu bergerak dengan tim juga. Ya, tim. Dan samping itu juga ya banyak teman-teman yang memberi masukan-masukan untuk kita di tempat ini juga harus bagaimana kita lakukan, itu penting juga teman-teman yang memang sudah punya sudah punya pola pemikiran bahwa atau konsep tentang program itu. Nah, itu saya juga adopt untuk diri saya. Nah, sampai titik ini Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari diskusi kita nih? Ya, ini merupakan motivasi buat saya ya, untuk kedepannya saya lebih mulai boleh dibilang ya, kalau cuma bangkit bukan bangkit aja ya. Bangkit dan lari gitu loh. Kalau lari gitu ya. Kalau sekarang kita duduk ini kan, bangkit kalau kita nggak bergerak gitu loh. Ya untuk apa? Sama aja kan, sama lebih baik kita duduk santai gitu kan. Nah, kita bangkit dan kita mulai bergerak atau kalau bisa lari gitu. Itu yang saya dapatkan mungkin dari obrolan kita ini ya. Ada sesuatu yang memang membuat membuat saya terbakar lagi gitu ya. Nah, menarik nih Pak. Nah, Pak tadi bilang dengan obrolan kita ini Pak menyadari kita bisa bangkit dan lari gitu kan. Nah, menurut Pak Kris sendiri, langkah-langkah kecil apa yang Pak Kris akan lakukan untuk bisa bangkit dan lari? Ya, sebelum kita lari, artinya lari itu kita mulai bergerak untuk mulai mencari sesuatu yang memang kita bisa hasilkan yang baik gitu ya. Bukan lari menghindar gitu. Betul. Lari udah siap menyambut para tamu gitu ya. Kan. Lalu kan yang jelas kita nggak boleh juga kita hanya menunggu. Harus jemput bola. Jemput bola ini harus lari. Kan, gitu ya, supaya lebih cepat mendapatkan gitu kan. Gitu. Jadi saya selalu membuat tempat ini pelan-pelan dulu. Kita menata dulu tempat ini dengan baik. Artinya kita siapkan kandang kita dulu. Ya, kita siapkan semua senjata kita dulu, ya, semua peralatan kita itu kita persiapkan dengan baik dulu. Nah, supaya nanti ketika kita mendapatkan, anggaplah buronan kita gitu, kalau kita berburu gitu kan, ya kita bisa kan tempatkan di tempat ini dan mereka nyaman, mereka bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Gitu. Ya gimana kalau kita dapatkan sesuatu, kita tempatkan di rumah yang kurang baik, kurang nyaman, apalagi penanganan yang kurang baik, jadi mereka kan juga tidak nyaman. Makanya sambil pelan-pelan mulai sekarang kita sudah mulai menata luar biasa seperti ini juga ya. Yang jelas kita akan tetap menata dan mulai kita
sudah mulai mempromosikan pelan-pelan dulu. Ya, jadi pelan ini dalam artian sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan sampai kita mampunya cuma 7, kita ngambil 10. Jangan sampai seperti itu. Ya, saya inginnya ya kalau kita memang sudah mampu 10 ya oke, dan masalah kita ambil 10. Jadi kalau saya bisa ingatkan bahwa Pak sudah mulai menata tempat ini sebagai resources yang layak untuk dikunjungi dan itu bagus gitu ya. Ya. Kemudian mulai melakukan satu marketing Ya. gitu ya, sesuai dengan kondisi yang Pak miliki ya. Apalagi yang Bapak akan lakukan langkah-langkah kecilnya? Ya, yang jelas langkah-langkah selanjutnya masih banyak, banyak ya. Nah, ke depan. Yang jelas kalau kita sudah berada di alam itu, saya sudah di alam itu saya selalu dapatkan ide yang baru. Masih. Jadi jangan sampai hanya satu ide atau hanya itu aja ya. Karena kalau sudah kita mulai masuk di alam ya, pola pikir kita itu sudah mulai berubah ya. Jadi tidak lagi hal-hal yang lama, bila perlu terus diperbaharui terus. Apa yang ada sekarang besok akan berubah lagi atau diperbaharui lagi gitu ya. Jadi mulai kita menata tempat itu, kemudian mulai kita ada pemasaran, promosi, kemudian kita siapkan juga SDM-nya yang dengan baik juga, nah, supaya nanti ke depannya ya tempat ini menjadi, boleh dibilang kita baru di areal ini baru ada tempat ini aja. Ya, betul. Ya. Nah, untuk memastikan apa yang Pak sampaikan tadi, apa tolak ukurnya kalau itu sudah berjalan dengan baik Pak? Ya, saya ingin pengembangan di tempat ini nanti berkembang, artinya destinasi wisata itu akan terus berkembang. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang memang punya potensi yang bagus, daerahnya mereka tidak bisa kembangkan. Jadi saya semangat sekali untuk tempat ini supaya ya mereka yang ada di tempat ini bisa menyadari bahwa potensi yang ada di daerah mereka itu sungguh luar biasa, dan itu juga bisa menghasilkan sebuah penghidupan di masyarakat atau di keluarga mereka. Itu yang menjadi tolak ukur supaya kita lebih bersemangat lagi. Nah, siapa yang menurut Bapak bisa membantu agar tempat ini bisa berkembang dengan baik? Ya, yang jelas selalu kita bekerja dengan tim. Apapun itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Tim tetap kita, mungkin tim yang lama tetap akan kita rangkul, kemudian tim-tim yang baru juga kita akan bangun seperti itu. Terlebih lagi juga untuk masyarakat di tempat ini juga selalu kita akan rangkul supaya mendukung tempat ini lebih aman, lebih bersih, lebih nyaman juga kan. Aset kita kan masyarakat di tempat ini. Kalau masyarakat juga bisa menyambut dengan baik, mereka akan lebih nyaman di tempat ini. Nah, itu. Jadi jelas sebuah tim ini penting ya buat apapun yang kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri dan bisa bergerak sendiri. Itu tidak mungkin. Ya, tim harus ada dalam kehidupan kita. Jadi yang bisa mensupport keberhasilan tempat ini, tim yang ada, yang lama ataupun yang baru, kemudian masyarakat sekitar gitu ya, sehingga kenyamanan terhadap tempat ini gitu Pak ya. Benar. Nah, Mas Kris, waktu ternyata lumayan ya. Nah, apa yang Pak Kris bisa simpulkan nih dari pertemuan ini nih? Ya, saya ingin ke depan itu ada beberapa teman-teman juga sering mengunjungi tempat ini, ya termasuk juga ayo berbagilah, ya berbagi sama-sama, berbagi dalam artian apa yang dimiliki ayo saling berbagi ya. Yang jelas nanti kami di tempat ini menyediakan alam yang indah untuk bisa dinikmati, untuk bisa dirasakan, dan untuk juga penyegaran buat kehidupan dari masing-masing ya teman-teman yang bisa datang ke tempat ini ya. Jadi luar biasa sekali kalau memang bisa berbagi seperti ini terus ya. Saya ke depannya juga akan selalu boleh dibilang diskusi semacam ini terus, siapapun nanti yang datang ya kita akan coba ngobrol tentang bagaimana ke depannya ya. Artinya ke depan bukan untuk saya saja tapi masing-masing kita dan untuk
orang banyak. Nah itu supaya nanti di tempat ini bisa mendapatkan dari tiap orang yang datang ke tempat ini bisa mendapatkan suatu hal yang baru ya, jadi bisa mulai bergerak untuk hal-hal yang baik ke depan ya. Baik Pak Kris, jadi kan optimis juga apa yang Pak sampaikan tadi ya. Dengan orang yang datang ke sini mendapatkan hal yang baru, sehingga itu menjadi alam memberikan kita tuh yang terbaik ya, Ya. untuk kita semua ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Kris. Ya. Baik. Terima kasih Sukses kita semua. sukses selalu ya. Sukses, ya. Oke. Ya. Yeah. Mudah-mudahan tidak kepotong nih. Ada ininya. Ya nanti kan di Bunda ada kepotong Pak, ada kepotong Pak.